Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani hari Minggu 19 Desember 2021, hari Minggu Advent keempat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria dan Elisabet merupakan dua perempuan yang tidak pernah dipandang akan menjadi pembawa perubahan bagi dunia. Elisabet adalah seorang perempuan yang sudah lanjut usia dan mandul, sementara Maria adalah seorang perawan sederhana dari sebuah desa yang jauh dari pusat kekuasaan. Mereka hanya akan menjadi bagian dari masyarakat biasa. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang di mata dunia itu dianggap biasa-biasa saja, ternyata mereka dipilih oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Elisabet melahirkan Yohanes yang berperan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maria melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ternyata mereka adalah para wanita revolusioner karena membawa pembaharuan bagi dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh ajaib karya Tuhan itu. Dan keajaiban ini dapat terjadi selain karena kebaikan Allah, tapi juga karena iman dari pihak manusia. Lukas menggarisbawahi peran iman itu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Agustinus dalam tulisannya mengatakan bahwa Maria itu dipuji bahagia bukan pertama-tama karena menjadi ibu Yesus secara biologis, tetapi karena ia menerima Yesus dalam hati atau dalam iman. Karena percaya, Allah pun berkenan tinggal di dalam rahimnya. Iman atau percaya memiliki daya kekuatan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Perjumpaan Maria dan Elisabet dalam kisah Injil hari ini merupakan perjumpaan dari dua wanita yang memiliki pengalaman iman yang sama. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami Allah, dan mereka ingin saling berbagi sukacita yang telah mereka alami itu.
pengalaman iman Maria dan Elizabeth itu mengingatkan kita mengenai apa yang paling penting dalam perayaan Natal itu. Kita akan menyambut kelahiran Yesus dan melihatnya di palungan. Apakah kehadirannya itu akan membuat kita makin beriman dan menggerakkan kita juga untuk mau berbagi dengan sukacita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Injil hari ini kita melihat atau mendengarkan teladan dua orang wanita bijaksana dan sungguh beriman. Perawan Maria dan Elizabeth adalah orang-orang yang hebat dan tidak mudah mengeluh. Belajar dari dua wanita tersebut, ternyata kehebatan hidup itu tidak ditentukan oleh umur seseorang. Kehebatan seseorang justru dari iman yang sungguh mereka hayati. Apa yang dihadapi selalu dihayati dari perspektif kehendak Tuhan. Bagi mereka, Tuhan mempunyai rencana dalam setiap manusia. Elizabeth harus cukup lama sampai tua menunggu punya anak. Bahkan orang-orang sudah mengatakan mandul. Bagi Israel, mandul atau tidak mempunyai anak itu merupakan sesuatu yang aib. Tetapi bagi orang beriman, ternyata indah pada waktunya. Di usia yang sudah senja, di mana seturut pikiran manusia mustahil, dia dibuat oleh Allah mengandung. Ini sungguh-sungguh merupakan karya kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sementara perawan Maria harus mengandung di usia yang sangat belia. Dan lebih hebat lagi ketika ia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kendati perawan Maria tahu banyak risiko, itu semua tidak membuat dia takut dan mengeluh pada Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mempunyai iman yang hidup. Artinya, perawan Maria percaya dan mengandalkan Allah, maka semua akan menjadi yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita mudah marah dan mengeluh menjalani hidup dan pekerjaan kita setiap hari? Bila ya, tentu hidup kita tidak pernah menemukan keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Harapan bagi kita semua ialah kita semua dapat menjalani hidup ini dengan iman. Inilah yang membuat hidup kita menjadi benar, hidup yang penuh makna, keindahan, damai, dan bahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani Maria dan Elizabeth. Mereka sungguh-sungguh orang beriman. Kita juga demikian akan menyertakan iman kita dalam menghayati liku-liku dan pernak-pernik hidup ini. Percayalah, Tuhan akan membimbing kita semua. Selamat menyongsong Hari Raya Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, kami bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau tidak menganggap hina menggunakan yang kurang berarti guna menyatakan kasih setiamu kepada kami. Kami mohon Kau perkenankan selalu mengarahkan harapan kami pada Yesus Putra Bunda Maria, serta tetap mengikuti jejaknya memasuki kehidupan sejati.
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa.